Oke, kita mulai lagi untuk selanjutnya. Oke, seandainya data yang tadi ini kita sudah punya data dengan format yang seperti ini. Usahakan data ini terletak di bagian paling kiri saja. Jadi saya caranya adalah tadi saya potong, saya pindahkan ke kiri. Belum ada Pak share screen-nya Pak di saya. Maaf. Makasih, gitu dong. Entire screen. Oke. Saya ulang. Jadi seandainya kita berada seperti ini, maka usahakan dia berada di kiri. Jadi saya blok, disorot atau diblok ya, ini ya. Saya potong, saya pindahkan ke paling kiri. Kemudian ini nggak perlu karena sudah saya gunakan tadi di sebelah kanan, tapi saya mau merubah yang Jakarta tadi. Oke, saya rubah yang Jakarta supaya hurufnya besar. Proper di sini tinggal kita ganti aja toko. Copy ke situ. Save. Nah, kalau ini saya tekan save dengan END dan panah ke bawah tadi. Saya cut, saya pindahkan ke sini, paste as value, paste spesial, sorry. Oh, nggak mau lihat, paste. Oke. Jadi dia bentuknya ada propernya, ini harus saya ganti dengan copy aja, paste spesial. Loncat dia. Ngambek dia. Oke, sehingga di sini kalau Anda klik salah satu, saya undo dulu ya. Tadi saya ada yang salah. Di sini paste value, wah rusak ya. Ini karena tadi ada kesalahan. Ini adalah masih bentuknya masih salah. Saya ulang aja lagi. Copy aja ke sebelah kanannya. Jakarta sampai Jogja, kosong dia. Ini rusak datanya karena saya tadi lupa, ada yang lupa. Saya tutup aja, nggak jadi. Saya ambil lagi, ini tutup dulu. Biar nggak banyak file yang digunakan. Saya buka lagi Excel. Pivot data. Jadi bentuknya begini. Oke, kalau bentuknya gini pun tetap usahakan membuat tabel itu berada di kiri. Kemudian untuk memperbaiki semuanya, blok, save blok, klik 2 kali. Kemudian format as table terlebih dahulu. My table has either, no, bukan dari saat A ya. Kita cancel, kalau ini salah berarti. Klik di dalam tabel, baru format as table. Sehingga dia A3 sampai G35. My table has either. Oke. Setelah itu kita mau rubah Agustus sama ininya menjadi bentuk tadi sama dengan proper. Kalau pro saja, oh sudah ketemu proper, klik kurung tutup. Oke, sebelahnya sekalian, klik sama dengan proper cabang kurung tutup. Oke, udah kita kopikan ini semua untuk dikembalikan lagi ke tadi. Copy, klik di sini paste as value. Sehingga ini bisa kita buang. Jangan simpan lagi, udah menu-menuhin. Ya.
Oke, cabangnya dibuang. Replace. Karena sini cabangnya hurufnya besar, yang cabang huruf besar kamu rubah semua. Oke, C A B A N G spasi replace all. Oke. Close. Tinggal bentuknya seperti ini. Kalau masih mau dikasih judul di sini, baru judulnya di atasnya di lengkap satu ya, supaya dia tidak mengganggu tabel. Di sini misalnya data penjualan cabang per tanggal sampai tanggal, ingat memberi penjelasan 2005 sampai 2007, 2005 sampai 2007. Oke. Nah, dari sini baru kemudian ada kalau sudah data seperti ini, saya langsung ke pivot sekarang, pivot table, maka di insert ada menu pivot table, bahkan ada recommended pivot table. Saya pakai recommended pivot table, cek, dia otomatis mau bentuk ini kah, bentuk ini kah, bentuk ini dan lain-lain. Oke, saya bentuk yang pertama. Oke, dia otomatis ya, di sini adalah kategorinya, saya perbesar ini ya, biar kelihatan. Jadi kita pilih di sini kategori, nggak mau kategori kita tinggal klik aja kategori ini, di off kan, diganti toko. Kita nggak mau toko, ganti produk, ya. Dan maunya ini kok some unit pendapatan dan lain-lain. Kalau mau, oh iya ini berarti harganya yang mau ditampilkan harga. Klik unitnya, pendapatannya kita ini jumlah dari pendapatan, ya. Dan untuk merubah bentuknya, Anda klik di bagian panahnya, value setting, number format. Misalnya pakai nomor tanpa desimal. Oke. Oke. Jadi angka biasa. Nggak mau pakai ini, ganti dengan yang koma-koma. Tinggal saya maunya adalah number formatnya adalah accounting, nggak usah simbol, tapi pakai koma-koma desimalnya 0. Oke. Maka 112 setiap ribuan dia akan dikasih koma. Warna dan lain-lain mau dirubah, ini banyak di sini, tinggal Anda pilih di desain. Ya. Tinggal lebih jelas. Judulnya Anda bisa rubah. Ini judulnya adalah nama produk. Produk. Anda ketik saja di situ. Pendapatan, nggak usah jumlah. Oh, pendapatan sudah ini berarti pendapatan total. Harus Anda tambahin. Nggak boleh sama dengan field yang ada di sini, ada pendapatan. Nggak boleh sama pendapatan total. Saya mau, tapi sebenarnya yang lain Pak. Oke, Anda copy saja pivot table ini ke sebelahnya dengan menggunakan yang sama. Tapi di sini saya ganti dengan kategori. Kategori produknya kita buang. Di sebelahnya kita buat juga yang lain. Nah, ini tadi nggak mau kategori, nggak tahu produk, maunya toko. Tapi harus difikirkan, ini kira-kira nabrak atau tidak. Sebagai contoh, saya tambah di sini adalah di bawahnya, karena ini kebetulan cuma sedikit, oke saya jarak di 26, saya tambahkan, yang dimana di sini adalah kategori dan produknya. Jadi kategori buah, kategori es krim, kategori susu. Ini total per kategori. Ini adalah penjualan coklat. Ini penjualan susu. Ya, dan seterusnya. Oke, kalau misalnya ditambah lagi,
perlu dengan tokonya Pak, tinggal diklik tokonya. Tapi saya nggak mau tokonya di sini Pak, ganti pindahkan di atas. Maka tokonya akan berada di samping. Saya nggak mau tokonya di sini, saya pindahkan. Tinggal dipindah-pindahkan saja, tapi kategorinya di atas. Disesuaikan dengan bentuk yang diinginkan. Oke. Tidak mau dalam jumlah total, kita ganti. Bukan pendapatan, berapa unit yang dijual. Nah, karena ini bisa berubah-ubah besarnya, maka Anda membuat berikutnya itu sebaiknya ditaruh di bawahnya atau di sheet lain. Misalnya di sini saya taruh di 66. Dikasih jarak saja. Saya ganti di sini adalah saya tidak mau dia berdasarkan apa namanya tokonya yang di atas, kategorinya yang ke sini. Supaya dia tidak bertabrakan. Ini kolom label dan yang jumlah jual. Yang ini adalah toko atau cabang dan pasar dan seterusnya. Ini grand total otomatis, ya, grand total dan otomatis. Di sini tadi yang bentuk ini kurang besar, besarkan saja, klik 2 kali di sini. Nah, kemudian saya mau memfilter. Nah, enaknya di dalam pivot table ini, saya tutup pivot table-nya yang field ini, klik. Kalau mau nampilkan ini lagi, Anda tinggal ke ke analyze, di sini klik field-nya, ini ya, field list di sini. Dia akan muncul lagi, ya. Nah, kalau misalnya setelah selesai, maka saya perlu membuat filter. Saya ingin misalnya nanti supaya orang memilihnya gampang. Maka di sini saya tambahkan di dalam, ambil salah satu ini, pivot table. Kemudian di analyze ini ada istilah slicer. Di filter ya. Ini pembuatan filter secara otomatis. Saya mau memfilter dia bisa berdasarkan tahun, bulan, toko, atau produk, unit dan pendapatan nggak usah. Oke. Maka dia akan muncul ini. Ini tinggal digeser aja dulu. Ya. Gesernya terserah Anda di mana, nanti bisa diatur lagi. Saya geser aja dulu supaya kelihatan aja. Oke. Saya ingin yang pertama ini tahun. Tapi kalau seperti ini kan terlalu besar, saya bisa rubah-rubah. Jumlah kolom kalau hanya 3 tahun ya sudah dibuat saja jadi 1. Terpilih dulu, baru ini. Kemudian kita bisa kecilkan nih filternya ini. Geser, klik, tarik. Semuanya. Tahun ini nggak usah, kalau nggak mau pakai judulnya, cukup di sini ada slicer setting. Ya, slicer setting, ini nggak usah pakai judul atau judulnya mau dirubah. Pilih tahun. Captionnya, namanya tahun berarti saja. Pilih tahun. Captionnya, ini judulnya tetap tahun. Kemudian ini mau diperkecil, kecilkan lebarnya. Dipasin. Oke. Kemudian produk. Oke, produknya juga kita rubah. Produk, namanya produknya pakai P besar dong biar bagus. Oke, produk. Oke. Kayaknya bisa 3. Ya udah, buat aja 3. Tinggal 3. Kemudian kurang lebar. Geser dulu ini, pindah ke tempat lain. Oh, di sini aja. Produk.
Kemudian kita buat dia mengecil ininya, dan ini diperlebar sampai secukupnya aja. Nah, oke. Ini spesial K ini ya, biarin saja spesial K itu apa. Nah, ya. Oke, kurang lebar, lebarkan gitu ya. Kalau misalnya ingin lengkap, kalau ini udah cukup lah. Anggur, apel, dan lain. Kalau mau hurufnya saja ya huruf aja. Di sini kan cukup huruf satu huruf depannya, sehingga oh iya di A itu biasanya orang sudah hafal. Oh A apel, anggur, saya klik oh anggur, saya klik oh apel, saya buang filternya. Toko, oke, toko tetap berderet ke bawah, kecilkan. Ini pengaturan jadi nanti ya. Kalau tetap mau seperti ini kok toko. Jadi kalau misalnya Anda mau, saya mau dia toko Jogja saja, toko yang di Jogja saja, itu Jakarta, Denpasar, nah, semuanya. Bulan, oke, bulan ini besar sekali. Kata-kata bulannya yang besar, kita rubah datanya ya sebelah kanan. Yang di asalnya, saya ingin bulannya ini 3 digit saja. Jadi saya buatlah terlebih dahulu di sini sama dengan bulan yang 3 digit. Kalau Agustus apa dan lain-lain, karena ini bulannya bahasa Indonesia, kita harus punyanya. Kalau kita sudah punya di itu, di mana di custom list bisa kita langsung kita rubah. Tapi kalau ini ambil saja 3 digit awal boleh, jadi sama dengan pakai kata rumus slash, berarti kita ambil 3 digit bagian depannya dari bulan, 3 digit. Oke, jadi bulan singkatan. Nah, setelah kita menambahkan ini, maka di pivot kita klik kanan, kita refresh. Sehingga bulan singkat akan muncul. Oke, kita tutup lagi. Berarti di sini yang bulan ini saya hapus filternya, saya ganti dengan filter yang lain. Saya klik di sini, analyze, insert, bulan singkat. Oke. Enaknya di mana? Oh, ini berarti ini bisa diperbesar. Saya taruh aja di sini. Kemudian ini tadi jumlah kolomnya supaya cukup 3 cukup ternyata. Oke, kita turunkan dulu dikit ini supaya kita bisa mengatur besarnya. Bulan keluarkan semua. September, Oktober, November, Desember. Baru kategori. Kategori karena kecil sedikit aja udah nggak apa-apa. Maka kita bisa taruh di tempat lain. Atau ini kita pindah. Itu sudah masuk ke desain, terserah Anda masing-masing. Itu keahlian masing-masing ya. Untuk menggambar ya. Saya geser saja ini di sini. Tahun bisa kita tambahkan, mungkin nanti pada tahun 2008 dan lain-lain. Ini kategori apa namanya? Produk. Saya buat aja dia 2 kolom. Jadi produknya 2 kolom. Sehingga kita tidak perlu panjang-panjang ininya. Toko. Kita bisa buat juga 2 kolom kalau mau. Karena ini kan Denpasar, dan kok ada Denpasarnya ada 2. Nggak apa-apa lah. Oke. Nah, dari sini, perhatikan kalau saya klik salah satu dari filter ini, saya bilang buah saja. Buah. Maka yang di bawah pun ikut. Dia buah saja yang muncul. Tidak, yang lainnya tidak ini. Oh, ini tidak nyambung karena dia tidak masuk ke dalam ini.
reportnya tidak masuk. Saya bulan ke bulan apa, maka di sini yang muncul di sini hanya produk saja. Jadi hapus, akan muncul semua. Januari saja. Ini bulan Januari, penjualan bulan Januari. Bulan Mei, bulan Juli. Nah, ini baru satu, tapi ini belum ikut. Supaya ikut, maka di analysis ini ada namanya report connection. Di sini ada si filter ini ada report connection-nya. Kita klik saja di ini option report connection. Seluruh report mau diikutkan untuk terfilter itu. Tinggal klik aja pivot 1, 2, 3, 4, terpilih semua. Kemudian kita benerin ya. Nah, kalau saya maunya semua bulan muncul dia. Mau hanya bulan Januari aja, maka semuanya juga akan ikut bulan Januari dan hanya penjualan bulan Januari. Oh, ini belum tersambung saya. Report connection untuk ini saja tadi ya, yang kepilih. Jadi harus semua filter disambungkan dulu. Ini filter ini sudah, filter ini belum. Saya hapus dulu. Filter ini, maka report connection pilih semua. Ini juga. Dan ini sekali melakukannya, selanjutnya dia akan menjadi laporan yang terus-menerus bisa kita akses. Oke, ini mau saya taruh di tempat yang lain. Saya pilih. Ini cara memilihnya, saya tekan kontrol dan klik. Kemudian saya geser ke bawah dengan panah. Oke, saya taruh di sini biar gampang saya ininya memilihnya. Nah, begitu di sini saya klik dia Januari, Februari, oh ini yang terjual, Mei, November apa yang dijual? Oke, kayak kita nggak mau pakai bulan. Saya mau tahun 2007 saja. Tahun 2007 yang bulan Mei, yang buah saja. Oke, silakan dicoba. Datanya masih ada kalau salah di kamu ya. Kemarin udah dikirim belum? Halo. Belum, Pak. Saya kirim datanya ya. Yang masih Iya, mentahnya. Datanya yang masih mentahnya. Ini saya simpan sebagai file save as. Pivot table data finish. Mana kan? ABC Google Kuliah. Ini tempatnya. Pivot data. Oke. Oh, Dominic. Benar ya? Ini bukan. Sorry. Komputer bisnis 22. Itu. Silakan dicoba dulu. 10 menit bisa? Iya, Pak. Oke. Saya tunggu 10 menit.